klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Pertama, kita akan bersihkan bagian atas air cooler. Setelah itu, baru kita bersihkan bagian bawahnya. Kotorannya baru terlihat kalau kita perhatikan dari dekat. Jika dibiarkan, akan menyebabkan hembusan angin air cooler jadi tidak maksimal. Pengarah udaranya kita arahkan ke bawah. Selanjutnya kita akan nyalakan air coolernya. Setting kecepatan kipas di level paling kencang. Alasan kenapa air coolernya harus dinyalakan dengan kecepatan kipas paling kencang adalah supaya debunya tidak jatuh ke baling-baling air cooler. Sangat disarankan menggunakan masker dan kacamata. Nah, ini sekarang sudah lumayan bersih ya, setelah kita sikat sekitar 30 menitan. Alat yang saya gunakan adalah sikat gigi yang saya ambil kepalanya saja, lalu saya sambung dengan tusuk sate, bisa diganti pensil. Jika ada, lebih praktis menggunakan kuas yang gagangnya agak panjang seperti kuas fan brush. Untuk debu yang tidak bisa disikat, bisa diatasi dengan cara ini ya. Biasanya yang di pinggir-pinggir agak susah dibersihkan. Cukup diputar-putar sampai kotorannya terpilin. Hasilnya seperti ini ya. Baik, ini bagian atas sudah hampir selesai, tinggal dikit lagi kotorannya. Oke, bagian atas sudah selesai. Selanjutnya kita akan bersihkan bagian bawah air cooler. Off-kan dulu air coolernya, lalu cabut kabelnya. Tekan dan tahan tombol yang ada di kedua sisi air cooler secara bersamaan untuk membuka covernya. Sekarang kita buka covernya. Air cooler ini kurang lebih sekitar 6 bulan tidak dibersihkan. Debunya tebal banget ya. Idealnya 2 minggu sekali air cooler dibersihkan. Selanjutnya kita lepas evaporatornya. Untuk melepasnya cukup dengan tangan kosong, tidak perlu buka baut ataupun skrup. Oke, putar ke kanan sebelum tarik tangkinya. Jika udah, sekarang kita keluarkan tangkinya. Mengeluarkannya harus perlahan karena di atasnya ada pompa air coolernya. Nah, setelah kita keluarkan semuanya, kita jadi lebih leluasa untuk membersihkan air coolernya. Selanjutnya kita perlu air bersih. Air ini akan kita gunakan untuk membersihkan evaporatornya. Pertama kita bersihkan saringan evaporatornya dulu. Gunakan sikat yang halus seperti sikat gigi supaya tidak merusak saringannya. Cukup disikat-sikat seperti ini, saringannya sudah bersih kembali. Lalu tinggal dibilas sampai bersih. Evaporatornya kita keluarkan dari wadahnya supaya lebih mudah membersihkannya. Ini evaporatornya memang sengaja saya patahkan jadi 2, supaya lebih mudah saat membersihkannya.
Sama dengan sebelumnya, gunakan sikat yang halus seperti sikat gigi supaya tidak merusak evaporatornya. Ini tangki airnya lama kosong, soalnya beberapa bulan terakhir saya tidak mengaktifkan fitur pendingin karena lagi musim hujan. Meskipun ini kelihatannya kotor banget, bersihinnya mudah kok, cukup dibasahi lalu digosok dengan kuas, sudah rontok kotorannya. Cukup disikat-sikat bentar, setelah itu tinggal dibilas dengan air sampai bersih. Tonton terus videonya ya, karena setelah ini kita akan rakit ulang air coolernya. Pertama, pasang saringan tangki airnya dulu. Setelah itu baru kita masukkan tangki airnya. Jangan lupa ice pack-nya. Hati-hati saat memasukkan tangki airnya. Putar ke kiri untuk mengunci tangki airnya. Sekarang kita rakit evaporatornya dulu. Pertama kita pasang saringan belakang. Bentar, ini perlu dirapikan dulu. Lalu kita masukkan evaporatornya. Setelah itu pasang ke air coolernya. Terakhir kita pasang saringan evaporatornya. Ini kita paskan kembali pengait saringannya.
Sekarang tinggal pasang cover air coolernya. Biasanya sebagian debunya jatuh ke baling-baling air cooler. Hati-hati saat pertama dinyalakan setelah dibersihkan. Semburan debu barusan hanya saat baru dinyalakan saja. Setelah itu air cooler normal kembali. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.